Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Shalom ibu-ibu WPA. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal 2021 dan selamat menyambut tahun yang baru 2022. Kita sudah melewati tahun 2021 sampai dengan bulan Desember ini. Tidak terasa kita sudah pada minggu keempat di bulan Desember. Itu artinya kita sebentar lagi akan melewati tahun 2021 dan menuju kepada tahun yang baru, tahun 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan tahun 2021. Apa yang sudah kita lewati bersama, ada suka, ada duka, tapi yang terpenting adalah Tuhan selalu ada untuk kita semua. Sebelum memasuki tahun yang baru, ada baiknya mari kita bersama-sama melakukan seperti berikut. Yang pertama, mari kita mengucap syukur. Mazmur 106 ayat yang pertama, mari kita baca. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita menikmati tahun yang sudah kita lewati ini, yaitu 2021, sungguh penyertaan Tuhan luar biasa atas kita. Sampai kita saat ini masih sehat, kuat, bahagia, dan diberkati Tuhan, semua hanya oleh anugerahnya. Untuk itu marilah kita bersyukur, seperti dalam Mazmur 106 itu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, haleluya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya kita nikmati selama tahun 2021 ini, dan kemudian tahun berikutnya kasih setia Tuhan tetap ada untuk kita dan bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, perkatakanlah hal yang baik, yang positif. Seperti dalam Efesus 4 ayat ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang baik itu membuahkan buah yang baik. Hati-hati dengan perkataan kita. Memperkatakan yang buruk, kita akan hasilnya juga akan buruk. Sama-sama berkata-kata, sebaiknya adalah kata-kata yang baik, karena itu akan berguna untuk membangun di mana perlu, supaya setiap orang yang mendengarkan kita beroleh kasih karunia. Betapa pentingnya perkataan itu. Perkataan itu bisa meruntuhkan, perkataan itu juga bisa membangun, perkataan itu juga bisa menenangkan, tapi juga perkataan itu terkadang bisa menjadi kecemasan bagi orang lain. Untuk itu ibu-ibu, hati-hatilah dengan perkataan, karena wanita ada ribuan kata yang setiap harinya harus dikeluarkan supaya hormonnya baik, supaya tidak ada stres. Namun berhati-hatilah, dalam ribuan kata-kata itu jangan ada salah satunya adalah kata-kata yang meruntuhkan. Tapi biarlah semua yang kita perkatakan adalah kata-kata yang membangun,
menasehati dan membuat orang bangkit kembali. Tidak hanya kata-kata yang menghina, melemahkan, bahkan meruntuhkan. Jangan sampai keluar dari mulut seorang ibu. Namun jadikanlah perkataan kita sebagai gaya hidup adalah perkataan yang baik, yang positif, yang membangun. Ibu-ibu kadang keluar jengkelnya, kadang keluar amarahnya, karena mungkin pekerjaan atau faktor hormon dan sebagainya. Biarlah setiap pagi kita minta tuntunan Roh Kudus agar supaya perkataan yang kita ucapkan ini tidak keliru, terutama perkataan kepada anak, kepada orang tua, maupun kepada saudara, maupun kepada teman, agar supaya yang mendengarkan ini mendapatkan kebaikan. Kadang-kadang ada orang mendengarkan ini dengan serius dan dipikir sampai di rumah. Ketika kita tidak tahu apa yang sudah kita perkatakan tadi, apakah itu membuat dia menjadi terpuruk ataukah khawatir, tetapi kemudian kita berlalu dan kita nggak ada pikiran dengan orang itu. Sebaliknya orang itu akan mikir sampai mereka kadang-kadang kepikiran sampai terbawa, sampai mereka tidur dan mereka tidak mengalami damai sejahtera. Jangan sampai ibu-ibu yang menjadikan damai sejahtera orang hilang. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, seperti dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 29 tadi. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, sehingga kita tidak asal ngomong saja dimanapun kita berada. Ketika kita bertemu dengan orang yang sedang lemah, mari kita perkatakan sesuatu yang membuat dia kuat. Ketika kita ketemu dengan orang yang sedang patah hati misalnya, mari kita perkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan akan membalut luka-luka yang saat ini sedang dia hadapi. Ketemu dengan orang yang bermasalah, mari kita membawa damai supaya masalahnya kita doakan supaya segera selesai. Intinya adalah mari jaga perkataan, mari jaga mulut kita supaya kita menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, mereka yang lemah bisa kuat, tidak berpengharapan, bisa mendapatkan pengharapan dari perkataan kita yang membangun tadi. Kemudian yang ketiga, mohon penyertaan Tuhan. Seperti ayat perlindungan di Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dan seterusnya. Mazmur 91 ini mendadak viral, banyak yang menggunakannya. Sungguhnya ayat ini adalah ayat yang menguatkan, bahkan tidak hanya dalam keadaan yang seperti 2 tahun ini kita hadapi, namun di saat kita merasa ketakutan, di saat kita merasa hilang pengharapan, Mazmur 91 ini menjadi kunci kekuatan kita. Pentingnya penyertaan Tuhan atas kehidupan kita adalah dari menit-menit awal kita minta Tuhan. Pentingnya penyertaan Tuhan. Kita tidak tahu harus ngapain di tahun 2022. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan buka jalan. Yang butuh usaha, usahanya akan dibukakan, akan dibuat sukses dan lancar. Yang butuh pekerjaan akan diberikan pekerjaan. Yang butuh pasangan hidup akan Tuhan berikan pasangan hidup. Membutuhkan melekat terus kepada Tuhan, Tuhan dengan bersedia akan membawa kita kepada keintiman, melekatkan hati kita terus melekat dengan hatinya Tuhan. Tidak bisa tidak, kita pasti membutuhkan Tuhan. Maka itu penyertaan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita pun dari awal berdoa mengawali hari bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan akan terasa di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Kalau di awal tahun kita mohon kepada Tuhan penyertaan Tuhan, maka penyertaan Tuhan pun juga akan kita rasakan di sepanjang tahun. Yang berikutnya adalah mohon kepada Tuhan supaya hati kita ini dilekatkan dengan hatinya Tuhan, supaya kita diluputkan dari segala yang jahat. Seperti dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Benteng yang ada pada kita tidak secara otomatis itu ada, tetapi ketika Tuhan ada di dalam kita, kita menyatu dengan Tuhan, kita diluputkan dari segala yang jahat. Yang terakhir adalah bagaimana langkah kita adalah doakan bangsa kita.
doakan provinsi di mana kita tinggal, doakan kota kita, doakan daerah kita. Karena dengan kita mengisi cawan doa terus-menerus kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan, negara kita akan diluputkan dari segala yang jahat. Bahkan kota kita akan menjadi sejahtera, dan itu berdampak pada kesejahteraan kita sendiri. Setiap hari mari kita berdoa, mendoakan bangsa dan negara kita, pemerintahan kita, gereja kita, dan seluruh daerah di mana kita bergereja, di mana kita berada, bermasyarakat. Mari kita doakan supaya terhindar dari segala yang jahat. Tidak ada lagi pandemi, tidak ada lagi yang namanya hambatan-hambatan dalam beribadah, tidak ada lagi yang namanya ketakutan dan kecemasan, tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada yang namanya tulah. Sudah undur semua daripada kita, dan kita menikmati tahun 2022 dengan hati yang penuh sukacita, dan Tuhan membukakan jalan dan terobosan-terobosan yang baru untuk usaha bisnis pekerjaan kita, sehingga anak-anak Tuhan dan kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua, wanita yang bersama-sama di dalam kondisi apapun kita saling mendoakan, saling mendukung, dan saling memberkati. Tuhan memberikan kepada kita semua hati yang penuh sukacita, dan memasuki 2022 ini kita dipeliharakan Tuhan, disertai Tuhan, dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh pada petang hari ini kami bersyukur. Ini adalah minggu keempat di bulan Desember, artinya kami akan memasuki tahun yang baru, dan kami akan meninggalkan tahun 2021 bersama-sama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, mohon kepadamu, yang terpenting adalah hati kami ini lekatkanlah dengan hati-Mu Tuhan, sejalan dengan firman-Mu, dan kami percaya Engkau menuntun kami sepanjang perjalanan menuju tahun 2022 ini. Dengan anugerah dan kasih karunia-Mu kami akan terus Tuhan merasakan kebaikan-Mu di sepanjang tahun. Engkau menjagai negara kami, Engkau menjagai provinsi di mana kami tinggal, Engkau menjagai kota kami, Engkau juga menjagai keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, sehingga kami dalam memasuki 2022 ini dengan penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Engkau memberkati seluruh keluarga besar GKI Elim, juga Engkau juga memberkati anak-anak-Mu, para wanita WPA yang setia berdoa bagi negara, bagi kota, dan bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kemurahan-Mu. Sertailah kami, lindungi kami, dan berkatilah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur, dan kami mau Tuhan Engkau menggandeng tangan kami dengan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memasuki hari yang baru bersama dengan Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat menyambut 2022 dengan kasih dan anugerah Tuhan yang tidak terhingga, dan Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita memasuki hari yang baru, memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.